Ya, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengucap rasa syukur pada Allah karena kita telah diberi kesempatan sampai hari keberapa nih? Ke-27. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Triana Putri, dan rekan saya yang bernama Syarifah Yulia Novarita. Nafarisa akan memaparkan artikel kami yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Etil P-metoxisinamate atau EPMC dari kencur, dari limpang kencur. Jadi seperti yang kita ketahui, kencur itu ternyata memiliki kandidat senyawa anti kanker dari Kaempferia dari galanga, Kaempferia galanga melalui dengan menggunakan spektroskopi NMR. Next. Kencur sebagai sumber obat, bahan alam esensial untuk penemuan obat baru. Indonesia dikenal kaya akan tanaman obat dengan Kaempferia galanga atau kencur menonjol karena beragam aktivitas farmakologisnya, menawarkan sumber daya bioaktif perspektifnya. Next. Jadi senyawa EPNC ini menunjukkan aktivitas farmakologis penting seperti antiinflamasi dan anti kanker juga, menjadikannya kandidat obat baru yang menjanjikan. Lalu metode isolasi EPMC sudah ada, tapi optimalisasinya diperlukan untuk meningkatkan kadar hasil dan efisiensi ekstraksinya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara efektif mengisolasi dan mengidentifikasi EPMC tadi dari limpang kencur untuk memperoleh kadar yang tinggi. Dan yang kedua, menentukan metode optimal untuk isolasi dan identifikasi EPMC dari limpang kencur guna untuk mencapai kadar senyawa yang maksimal. Kencur atau nama latinnya Kaempferia galanga Linn itu adalah tanaman tropis yang banyak digunakan di Indonesia sebagai obat tradisional. Limpangnya juga kaya akan senyawa aktif seperti pati, minyak atsiri, dan EPMC dengan aplikasi luas dari jamu hingga kosmetik. Nah, pada slide ini adalah struktur kimia dari senyawa etil P-metoxylinamate atau EPMC, yaitu senyawa utama kencur dan diisolasi menggunakan pelarut nonpolar. Strukturnya memadukan gugus nonpolar, benzen, dan metoksi, dan polarnya karbonil, yang mempengaruhi kelarutannya. EPMC aktif sebagai antiinflamasi dan memiliki potensi farmakologi lainnya. Prinsip resonansi NMR. NMR adalah alat vital untuk elusidasi struktur molekul, mengungkap detail tentang jumlah, sifat, dan lingkungan atom hidrogen dan karbon. Konsep inti atom dalam medan magnet membentuk dasar teknik analisis kuat ini. Langkah kunci untuk interpretasi spektrum NMR yaitu yang pertama, jumlah sinyal, menentukan variasi proton dalam molekul. Yang kedua, kedudukan sinyal atau chemical shift, mengidentifikasi lingkungan elektronik proton. Dan yang ketiga, intensitas sinyal, menunjukkan kuantitas relatif proton untuk setiap jenis. Dan yang terakhir, pemecahan atau splitting sinyal untuk mengungkap interaksi proton tetangga. Baiklah, untuk metodologi ekstraksi dan isolasi EPMC. Yang pertama itu ekstraksi Sohlet, yaitu ekstraksi serbuk kencur dengan etanol 96% selama 8 siklus. Dan kedua itu partisi cair-cair, pemisahan ekstrak melalui metode liquid-liquid extraction dengan etil asetat. Dan yang ketiga, rekristalisasi, pembentukan kristal EPMC murni dari ekstrak etil asetat menggunakan N-heksan dan kloroform. Dan yang terakhir, pemisahan dan pengeringan, pemisahan kristal EPMC tadi dan pengeringan untuk mendapatkan isolat murni. Kromatografi lapis tipis atau KLT itu digunakan untuk mengidentifikasi kualitatif isolat. GCMS untuk analisis komposisi dan fragmentasi molekul, dan spektroskopi NMR itu untuk menentukan struktur detail. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Oke, terima kasih Liana.
Oke, kita lanjutkan pada pembahasan kita, penetapan kadar EPMC dengan HPLC. Kadar EPMC dibuat seri konsentrasi 2-10 mikrogram per mili dalam metanol disaring. Lalu sampel isolat EPMC dan ekstrak kencur diukur pada konsentrasi spesifik dalam triplikasi. Dan analisis HPLC menggunakan kolom C18 fase gerak air asetonitril 40/60 pada 30 derajat Celcius laju alir 1,0 mili per menit. Kadar EPMC ditentukan dari area di bawah kurva AUC pada panjang gelombang 308 nanometer berdasarkan kurva baku. Hasil analisis spektrum NMR isolat EPMC yaitu analisis 1H NMR dan 13C NMR dalam kloroform D secara definitif mengkonfirmasi struktur etil P-metoksisinamat, deteksi sinyal spesifik gugus metil, cincin aromatik, vinyl trans, oksietil, dan karbonil ester yang selaras dengan data referensi mendukung identifikasi ini. Oke, konfirmasi struktur EPMC dan identifikasi gugus. Fragmentasi GC atau MS dan data NMR secara sinergis mengkonfirmasi posisi ikatan gugus pada EPMC. Gugus oksimetil pada benzen dan oksietil pada karbonil ester bersama dengan ikatan rangkap yang menghubungkan cincin aromatik menegaskan karakteristik senyawa sinamat. Oke, kesimpulan utama penelitian, metode efektif dan hasil signifikan. Yang tinggi ini rendemen ekstrak dan isolat EPMC dari kencur menggunakan sokret. EPMC isolat dari Campreveria galenaga berhasil diidentifikasi sebagai etil P-metoksinamat. Kadar EPMC dalam isolat yang berhasil dicapai melalui HPLC yaitu 90,40 sampai 91,29%. Kadar EPMC dalam ekstrak metanol KM Galanga yaitu 40,61 sampai 49,57%. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, ada yang mau Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan Nalisa. Baik, terima kasih Kak Nafa atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari saya yaitu, mengapa NMR ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur dari si EPMC tadi? Ya, baik, terima kasih Nalisa atas pertanyaannya. Langsung Kakak jawab ya. Karena NMR memberikan informasi tentang lingkungan atom hidrogen dan karbon dalam molekul melalui pergeseran kimia, integrasi, dan pola splitting. Data tersebut menunjukkan keberadaan gugus aromatik, gugus metoksi, ikatan rangkap trans, dan gugus ester yang sesuai dengan struktur EPMC tadi. Gimana? Sudah cukup Kak penjelasannya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Salwa mau nanya, Kak. Ya, silakan Salwa. Apa peran dari ekstraksi softlet dan rekristalisasi dalam isolasi EPMC itu tadi? Oke, pertanyaannya ini bisa dijawab sama Triana. Triana ada? Kayaknya kakak tuh keluar deh. Oh, yaudah kakak jawab ya. Oke, peran ekstraksi soklet dan rekristalisasi dalam isolasi EPMC ini. Soklet ini digunakan untuk mengekstraksi senyawa dari rimpang kencur secara efisien menggunakan pelarut. Sedangkan rekristalisasi digunakan untuk memurnikan senyawa sehingga diperoleh kristal EPMC dengan kemurnian lebih tinggi. Nah, seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Seperti ada cukup Kak dari kami. Oke, terima kasih Nalisa dan Salwa. Sama-sama. Iya, baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Nalisa, Salwa, Triana. Sama-sama.